perintah sholat dan zakat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langkung-langkung ini kan sudah masuk di Ramadan yang akhir. Itu sejak nabi-nabi terdahulu sudah dianjurkan. Jadi tidak ada ibadah yang sempurna lain kecuali nyusawu. Nanti kalau mau dicocokkan di dalam sholat ya sami. Rentetanipun menikah paling boten saumpami Allah itu menyebut amantu billah, itu hubunganipun kalian wabil walidain ihsan. Gandoanipun yang pertama kalau berbicara iman kepada Allah itu pasti sambungannya birrul walidain. Sagedipun panggih wonten ing surat Al-Isra misalipun. Jadi ketika Allah memerintahkan beriman kepada Allah, tidak mungkin itu terus nek wonten tiyang ngaku beriman kepada Allah, lajeng hubunganipun kalih tiyang sepuhipun kok merenggang, nah ini patut dipertanyakan keimanannya. Bila mangke kan hadis yang masyhur, ridallahi biridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ridhanipun Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Asanipun para sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, para alim asatidah, guru-guru sedaya ingkang kula ta'zimi, Bapak Ibu, para rawuh, para lenggah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur namung dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang ngantos wekdal Ramadan enjang punika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesempatan nindai ugi nglampahi ibadah siang. Saya ingkang tasih siam kanthi sampurna menapa dene siam ingkang sampun disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Siam kanthi sampurna berarti menjalani bulan-bulan puasa dengan ibadah puasa. Tur nggih wonten tiyang ingkang nglampahi bulan puasa mungkin karena kesehatannya atau karanten hajatnya tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Bila wonten ketentuan fidyah, wonten ketentuan mengganti siam wonten ing dinten-dinten sakluwaripun bulan suci Ramadan. Tapi pol mentok ampun menjadi orang yang nyuwun sewu nanti masuk bulan Ramadan tapi dikategorikannya seperti syair yang akan saya sampaikan. Napa menika? Jam 3 sahur, jam 7 ngopi, jam 8 mulih kayang lemesi, jam 9 sambat wetengi sepo, mlebu ning warung kok tuku sego. Jam 5 etok-etoke poso, ngenteni magrib kek melu. Ya Allah. Tapi ada itu Bapak Ibu. Maka yang paling terakhir kan nyuwun sewu kalau tertib derek pengajian Jumat sore di PDHI insya Allah tidak akan mungkin kehabisan takjil karena insya Allah tersedia. Tur nggih wonten tiyang menika wonten judulipun rebutan takjil. Besok Bapak Ibu rebutan takjil nggo rebutan. Padahal sudah disediakan. Kalau di hotel Grand Rohan nggih mboten rebutan to. Masuk tinggal ambil satu persatu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka puasanya orang itu bertingkat-tingkat. Nanti yang masyhur kan 3 tingkatan itu, tapi
Meskipun tingkatannya yang paling bawah, saya ingin nitip pesan betul, kalau puasa yang paling bawah itu kan asal boten dahar, boten ngunjuk, boten berhubungan badan suami istri, bagi yang masih memiliki pasangan itu sudah disebut puasa. Tapi itu masih mending dibandingkan yang saya tadi nyanyikan. Karena kebetulan wong ini ku nggih urip, nggih iso ambegan bareng, nggih sehat bareng, Pak. Wong iso kelepas-kelepus. Qadarullah beberapa kali saya ngisi ngaji kalau sore itu jam 5:15 itu sebelum saya masuk niku nggih kelepas-kelepus, Ustaz. Pas buka niku le mendet kolak nggih ngarep dhewe. Wis pokoke gayeng. Umat Islam di Indonesia niku pepaan. Apa-apa wonten. Tapi ala kulli hal mugi-mugi kula panjenengan sami lampai Ramadan menika kanthi semangat, termasuk enjang menika tetap semangat anggenipun ngaji di PDAI setiap Jumat pagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai catatan kawula saumpami mboten kelentu menika dumugi Ali Imran 83 nih. Terus Bapak Ibu? Oh, sampun, sak menika 84 berarti. Terus? Oh nggih. Amargi li kepanggih namung salapan sepindah. Khawatir alhamdulillah. Berarti catatan kula nggih mboten kelentu. Monggo sami dipun bika Bapak Ibu, surah Ali Imran ayatipun 8 sekawan. Sampun pinanggih sedaya. Baik. Kita waos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimun. Kita wasmananipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodhanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asma dalem Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Kul dawa sira Muhammad, amanna iman ingsun billahi kelawan Allah Ta'ala wa ma unzila lan barang kang den turunaken iya ma alaina ing ngatasé ingsun wa ma unzila lan barang kang den turunake iya ma ala Ibrahim ing ngatasé Nabi Ibrahim wa Ismaila lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq wa Ya'qub lan Nabi Ya'qub wal asbati lan pira-pira keluargane wa ma utiya lan barang kang den paringi Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa wan nabiyuna lan pira-pira nabi mir rabbihim saking pangerane nabi-nabi la nufarriqu ora beda-bedake baina ahadin sapa ingsun ing dalem antarane wong sawiji-wiji minhum saking para nabi wa nahnu utawi ingsun kabeh lahu marang Gusti Allah muslimuna iku padha tunduk kabeh. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, midhangan keterangan Ali Imran ayat 83 sedaya makhlukipun Allah Subhanahu wa taala menika hakikatipun secara naluriah menika gadahi kebutuhan, tidak hanya keinginan kebutuhan taat datang Allah Subhanahu wa taala. Mila digambaraken ayat 83 nginggilipun nggih tau'an wa karhan. Tau'an itu dengan sukarela, penuh ketaatan, karhan atau karena terpaksa. Pertanyaan kula panjenengan sami menika iman dumateng Allah Subhanahu wa taala sudah karena kesadaran atau karena keterpaksaan. Tidak ada pilihan lain karena sedaya itu pasti akhirnya akan tunduk datang ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah matur babakan alam misalipun nggih, kula panjenengan sami saged
buka kanthi lenggahan, mirengaken pengajian kanthi sekeco. Saged dipun bayangaken sederek kula panjenengan sami kalau wingi teng Kudus kalih teng Demak, boten mungkin itu saged rebutan takjil. Wonten rebutan kapal. Tinggi berpindah dari tempat basah ke tempat yang kering. Boten koper mikir takjil. Mikirnya bertahan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Jadi hakikatnya semua makhluk yang sudah beriman maupun yang belum beriman pasti akan wa ilahi yurja'un, badhe dikunduraken dening Allah Subhanahu wa taala. Bila waktu itu saya matur lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya. Karena gini, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Dan sejak dulu sampai sekarang, terus kemudian ada masyhur syair-syair ini saya nggih. Orang masuk surga itu murah harganya, tapi sedikit yang mengikutinya. Tapi kalau orang masuk neraka itu mahal harganya, tapi banyak yang mengikutinya. Saya lupa syairnya. Tapi kurang lebih begitu. Korupsi 271 T itu duit kafe. Mahal harganya loh niku. Korupsi ya. Duitnya sepinten saya belum pernah melihatnya. Napa melih? Tumbas yang marai niku nggih. Mahal harganya. Tapi wonten Mas sing do ngoplos, nggih niku wong lalu jenengan. Karena tidak kuat membeli yang mahal terus ngoplos dhewe. Napa mulih? Tumbas itu narkoba misalkan awal-awalnya gratis. Dan ini menyasar siapa saja nggih Bapak Ibu. Tidak hanya rakyat kecil, orang biasa, tapi pejabat sampai orang yang punya uang itu semua ada tantangan ke sana. Ini lampun kaget kalau di dalam kehidupan nyata wonten hakim, wonten nggih kalau secara zahir mungkin tidak mungkin tapi itu terjadi. Bila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin apa kaum muslimin kalau panjenengan sami ini di dalam setiap sholatnya itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jalanan tidak ada yang bisa menggaransi dirinya. 10 tahun yang lalu pendapatnya A, giliran 10 tahun kemudian pendapatnya B. Itulah manusia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus selalu dan selalu nyuwun pitutuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 84 Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai penguat pilih Nabi Muhammad SAW itu waktu itu karena dicemooh kalian tiang-tiang Yahudi kalian tiang-tiang Nasrani karena merasa merupakan keturunan umat Nabi terdahulu dan yang paling berhak mendapat utusan Nabi dan Rasul Allah. Nah, Nabi Muhammad lalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ikrar persaksian pilih kul amanna billah. Kula menika bersaksi pilih Allah menika sesembahan kula ingkang dipun imani. Kados dene wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Sama dengan apa yang diturunkan datang Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa Ismail lan ugi napa ingkang dipun turunaken datang Nabi Ismail. Yang paling masyhur mangke saumpami matur babakan Nabi Ibrahim wonten ing surah Sabihis utawi surah Al-A'la nggih di bagian yang terakhir suhufi Ibrahim wa Musa. Bentuknya lembaran-lembaran. Atau yang paling masyhur biasanya pun isini pun perintah-perintah dan larangan-larangan. Mangke saumpami matur kitab Taurat, kitabipun Nabi Musa alaihissalam, isini pun kalau di barat menyebutnya dengan 10 commandment, 10 perintah. Isini pun nggih ada perintah ketaatan kepada Allah dan larangan untuk menjauhi napa ingkang dados laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Mulai saking kapure salat, zakat. Jadi perintah salat dan zakat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langkung-langkung ini kan sudah masuk di Ramadan yang akhir. Itu sejak nabi-nabi terdahulu sudah dianjurkan. Jadi tidak ada ibadah yang sempurna lain kecuali insyaallah
Nanti kalau mau dicocokkan di dalam sholat nggih sami. Rentetanipun menika paling boten saumpami Allah itu menyebut amantu billah, itu hubunganipun kalian wabil walidain ihsan. Gandoanipun yang pertama kalau berbicara iman kepada Allah itu pasti sambungannya birrul walidain. Saged dipun panggi wonten ing surat Al-Isra misalipun nggih. Jadi ketika Allah memerintahkan beriman kepada Allah, tidak mungkin itu terus nek wonten tiyang ngaku beriman kepada Allah lajeng hubunganipun kalih tiyang sepuhipun kok merenggang, nah ini patut dipertanyakan keimanannya. Bila mangke kan hadis yang masyhur, ridallahi fi ridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ridhanipun Gusti Allah menika gumantung saking ridhanipun tiyang sepuh. Wa suktullahi lan murkanipun Allah menika gumantung saking murkanipun tiyang sepuh. Tur nggih kadangkala niku tinggi senjata. Tinggi senjata apa? Tinggi senjata yang sepuh. Nyuwun sewu nggih, tidak semua. Ada kalanya mungkin karena emosi gitu. Langsung dengan semena-mena mengatakan, kalau di cerita mitos itu kan ada nyuwun sewu malin kundang nggih. Langsung dilaknat gitu. Nanti hadis yang lain juga akan berbunyi demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Artosipun hormatilah kedua orang tuamu, dados tabirrukum abnaakum, maka anak-anakmu juga akan menghormati dirimu. Ketika dua hadis itu disambungkan, antawisipun ridho Gusti Allah itu berhubungan dengan ridhonipun tiyang sepuh, tapi juga berhubungan kalau orang tuanya itu dulu berbakti dengan orang tuanya, sekali simbahipun, simbah buyutipun, lan sak piturutipun, biasanipun putra wayahipun juga akan mengikuti. Karena napa? Wonten role modelnya. Wonten napa? Role modelnya. Lah role modelipun dilalah tiyang sepuhipun riyen kalih bapak ibuyipun nggih wani. Nggih ra tau ditiliki. Maka jangan heran kalau putra wayahipun kok dilalah meniru hal yang sama. Maka di situ kalau belajar nanti di surah Ali Imran kan ada nasihat-nasihat Imran kepada putra wayahipun. Selain wonten nasihat, menika wonten contoh. Ini yang mahal. Bila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama iman berbakti kepada orang tua. Nah, nomor dua menika nanti juga bisa dicek yang paketan malih, pokoknya paket komplit. Perintahipun Allah perihal salat, wa aqimus shalah, nanti akan diikuti dengan perintah zakat, wa atuz zakah. Ini kalau midanget ngaji kali Ustaz Jazir itu biasanya hendaknya masjid itu bisa membuat kaum muslimin itu nggih salat nggih zakat. At-Taubah 41 ya. 41 nomor 21. Innama ya'muru masajidallah. Ya, salat itu paketanipun kali zakat. Karena simbolnya setelah takbiratul ihram tutupanipun kalih mawi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri, menebar kebaikan dan keselamatan. Kemarin ada sindiran menarik beberapa asatid, le umroh bola bali tapi tanggane ora dielingi. Ya, meskipun sekarang ada umroh backpacker nih nggih, tapi syaratnya harus berani. Tapi kalau maju selangkah bingung nggih, jangan coba-coba. Keluar dari rumah, wah, ini sing betul lurus nyiwa pon mangan. Nah, ini berarti harus ada yang mendampingi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini momentum sebidah malih Ramadan, monggo zakat malipun, zakat fitrahipun dipun perhatikan malih sebagai sarana untuk mempermudah minjang hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyadari betul itu kalau 271T itu dipanggil oleh kejaksaan, pemeriksaannya bisa berhari-hari. Kalau nek riyen digambarkan orang Indonesia memiliki banyak harta, hisabnya lama di hadapan Allah, bisa ukur. Karena memang di dunia saja hisabnya bertahun-tahun. Apalagi kalau sudah urusan pajak, lama sekali. Ya, semoga kalau panjenengan sami yang diberikan amanah harta bisa digunakan sebaik-baiknya, langkung-langkung anggenipun dijegakan agamanipun Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sholat, zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sama sejak Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat. Wal asbat ini kok putra wayahipun, keturunannya Nabi Yakub alaihis salam. Belum lagi Yakub, Yusuf, Ayub, ngoten nggih turutannya. Yakub ini digambarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai bapaknya Bani Israil. Kenapa disebut bapaknya Bani Israil? Jalaran beliau itu karena dulu peradaban manusia menika tasih nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu Isra-nya melakukan safar di malam hari. Bila peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu juga dilakukan di malam hari. Nah, itu Nabi Yakub alaihissalam, seorang nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam kisah nanti yang menggambarkan Nabi Yusuf alaihissalam punya 12 putra. Putra yang paling menonjol namanya pun Nabi Yusuf alaihissalam. Menonjol budi pekertinya, menonjol fisiknya, napa meneh menonjol praupanipun. Digambarkan yang melihatnya niku memotong buah tapi sing kepenges napa Bapak Ibu? Jarine dhewe. Niku gagal fokus. Nggih paling mboten kados kula panjenengan sami lah. Kalau sambil jalan kalih nyekel HP gitu, dilalah nonton berita sing apik, mesti nggak fokus itu, kesasar kesusur, keporo malah kejeglong bareng. Ada palang pintu nggih diterabas gitu. Jadi gambaran-gambaran yang sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah hari ini boleh jadi terulang kembali. Apa itu yang membuat kita tidak fokus? Pasti akan memudahkan kita untuk jatuh. Wa ma utiya Musa lan napa kemawon ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Musa alaihis salam. Wa Isa lan ugi Nabi Isa alaihis salam. Wan nabiyuna mir rabbihim lan sedaya ingkang dipun tumurnaken dhateng nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mila 25 nabi dan rasul itu para ulama sepakat itu yang disebutkan dan masyhur di dalam Al-Qur'an. Di luar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak nabi-nabi dan rasul utusan Allah yang lain yang boleh jadi belum disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti seringkali dijabarkan kalau nabi ini memang solihnya untuk diri sendiri. Jadi dapat perintah Allah lalu digunakan untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang menjadi berat dan tantangannya luar biasa, makanya kalau rasul, karena rasul itu selain untuk dirinya sendiri, keluarganya juga masyarakatnya. Yang lebih hebat lagi nanti namanya ulul azmi. Singkatanipun biasanipun NIMIM, ngeten nggih. NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tauladan yang luar biasa. La nufarriqu baina ahadim minhum. Dan tidak mungkin nabi dan rasul utusanipun Allah itu memiliki syariat, memiliki anjuran yang berbeda. Misalipun senajan to kula panjenengan sami menika namung mangertosi 25 nabi dan rasul itu nggih, wiwit saking Nabi Adam alaihissalam itu mungkin Nabi Muhammad SAW, dan banyak riwayat mangke menyebutkan nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan. Yang paling masyhur kan nanti Nabi Khidir, gurunya Nabi Musa alaihissalam. Satu di antara banyak nabi yang lain yang mungkin tidak terungkap. Milo para ulama nanti akan menutupnya dengan wallahu a'lam. Tapi semua nabi dan rasul pasti mengajak untuk bertauhid, menyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun tegasaken la nufarriqu, tidak ada beda di antara mereka. Nah, kok enten sing nyeleweng tapi dia ngaku nabi, pasti bermasalah. Dan lagi-lagi dari semua negara di dunia yang paling banyak mengaku nabi itu di Indonesia. Masya Allah, banyak mengaku nabi nih gue tunggu di Indonesia. Sejak saya lahir itu berarti sudah menemui berita nih Bapak Ibu saya, mungkin 5 ada. Mulai dari dulu di Jawa Barat ada yang Eden itu ya. Terus di Jawa Timur, di Sulawesi, hampir di setiap pulau di Indonesia ini, Masya Allah. Ya mungkin karena kreativitas yang Allah titipkan kepada kula panjenengan sami ini, jadinya
modelnya seperti itu. Naudzubillah wa naudzubillahi min dzalik. Tapi Bapak Ibu bismillah malih, saya ingin matur la nufarriqu baina ahadim minhum. Terus saumpami wonten perkawis ingkang mengajak sanesipun taat, beriman lan nglampahi syariatipun Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang bermasalah. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini sebagai penutupnya, lan kula panjenengan sami kalebetna wekdal semanten Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi dumateng Allah Subhanahu wa taala itu dicatat muslimun. Tiang-tiang ingkang tunduk pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pokok cirinya Islam itu tidak ada beban Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada beban sama sekali. Karena niku perdados pilih la haula wala quwata illa billah. Misalkan riyen wonten ilmu napa kekebalan. Ada ilmu kekebalan. Masyhur disebutkan gitu. Misalkan kisahipun para wali, para alim ulama. Tapi itu nanti ada sebagian yang disebut sebagai karomah. Tapi nggih nyuwun sewu, ada yang disebut sebagai perkawis ingkang justru berdekatan dengan syirkah. Syirkah maksudipun sanes babakan ekonomi, tapi syirkah dengan makhluk Allah yang lain. Bekerja sama dengan jin. Mila kedah pun ngatos-atos. Dan biasanya nyuwun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah berbuat syirik, jelas itu masuk kategori ini pun menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kategori ini pun dosa-dosa yang besar. Dan dengan Islam tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah saking polnya dan pasrahnya kepada Allah ya, sakitnya, sehatnya. Misalkan wonten tiyang ingkang ngancam tak pateni kowe misalnya. Kalau memang belum takdirnya mati nggih mboten mati. Bahkan orang Jawa itu ada istilah unik Bapak Ibu, yang sampai hari ini saya masih mencari istilah bahasa Indonesianya. Istilahnya itu nyawa saringan. Pirsa nyawa saringan. Nyawa saringan itu kalau yang saya maklumi adalah ada kejadian yang luar biasa. Saya kecelakaan atau sakit atau apapun itu namanya. Mungkin kecelakaan. Kalau cerita bapak saya, riyen wekdal alit nate kentir tertegong. Perso tegong mboten, Pak. Tegong itu kalau di kampung ada sungai, pas belokan sungai niku wonten puseran. Nah, pas puseran niku dulu bapak cerita pas masa mudanya nate badhe kilem. Dan kebanyakan memang di tegong itu banyak yang meninggal. Maka lumrahnya orang sudah kecemplung tegong itu di pusaran itu, maka akan masuk. Makanya nek teng Jawa nggih terus dikait-kaitkan dengan sing boten-boten gitu. Nggih digondol nopo dan seterusnya. Padahal secara ilmiah itu pasti bisa dijelaskan. Karena tersebut ayat, dan alhamdulillah waktu semanten karena banyak ditolong orang, akhirnya boten sios tersedot di dalam pusaran air itu. Atau yang mungkin mengalami kecelakaan keras sampai gagal otak dan lain sebagainya, yang secara dokter mungkin harusnya sudah meninggal dunia, tapi karena kepasrahannya dumateng Allah nggih sampun. Apalagi sampun ngaji teng PDAI kan ada doanya, Allahumma in kanal hayyu khairal li fa ahyini wa in kanal wafatu khairal li fa tawaffani. Gusti Allah, saumpami hidup itu, kehidupan itu baik untukku, fa ahyini, maka hidupkanlah aku. Ini bentuk kepasrahan, Pak. Mboten egois. Duh Gusti Allah kok mboten kula riyen. Kan biasanya komentarnya itu kalau urusan mati suka tidak enak. Misalkan yang meninggal itu 40 ke bawah. Nanti kan komentarnya isih enom kok wis mati. Makanya kalau usia 90-an ke atas dereng wafat nggih komentaripun nggih elik melih. Wis tua kok orang mati. Padahal hidup mati itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sudah di atas kertas utawi pengalaman yang selama ini terjadi itu harusnya meninggal, kalau belum jatahnya meninggal tidak akan meninggal. Wah, ini kalau bukan Islam bukan mungkin, Pak. Itu orang-orang Jepang saja udah pusing mikir ke ekonomi, mengalami resesi aja sudah banyak yang gantung
diri. Nah, khusus yang ini orang Indonesia ahlinya. Pokok ekonomi munggah napa medhen ra urusan. Waton iso ngudut yang penting guyang-guyu. Pokoknya bentuk kepasrahannya kepada Allah itu luar biasa. Ya, tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya ingin matur, Islam itu mengajarkan kepada kita semua untuk berpasrah betul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan pasrah bengkoan, tapi pasrah yang perlu diikhtiarkan. Hasilnya dipun faida azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah berikhtiar maksimal dipun kunduraken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Muslimun, tidak ada beban sama sekali. Tiang siam begitu. Boten cah pados buka teng putih-putih. Asalkan tertib dari pengajian pun sudah ada yang memikirkan. Gitu. Napa melih? Banyak hal dan semoga kalau panjenengan sami dengan meyakini dan teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saged dipun pikak Muhammad ayat 7 misalipun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tentu berjuang di jalan Allah sesuai kadar kemampuan masing-masing. Dalam beberapa kesempatan saya matur, kalau orang diberikan kelebihan ilmu nggih, kalau bahasa Jawanya mulang, mengajarkan. Kalau orang diberikan kelebihan harta nggih, kalau orang Jawa nyebutnya nyumbang, berjuang dengan hartanya. Kalau orang punyanya namun kekuatan, punyanya waktu, nggih dengan waktu. Orang Jawa menyebutnya rewang. Yang paling terakhir jangan jadi bagian yang terakhir. Wis ra nyumbang, ora mulang, ora rewang, kakian komentar. Ya. Kita lanjutkan ayat 85 Bapak Ibu. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Ghairal islami dinan falan yuqbala min. Ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi engko lan sing sapa wongi nuprih iyoman ghairal islami hale liyane agama Islam dinan ing agama falayyuqbala minhu mongko ora diterima iya saking man wa huwa fil akhirati utawi man ing dalam akhirat minal khasirin iku golongane wong-wong kang rugi. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika kula kinten ugi dipun ulang di beberapa ayat yang lain. Innad dina indallahil Islam. Pilih agami ingkang hak ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala menika namung dinul Islam. Agami Islam menika. Menika dados paugeran menjadi asas dasar bilih kula panjenengan sami ingkang pertatos bilih Allah Subhanahu wa taala dados sesembahan kula panjenengan sami agami ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala menika agami Islam. Langkung-langkung saumpami mangke mbika Al-Maidah ayat 3 tengah-tengah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama
Madinah. Terus sasampunipun Rasulullah badhe pun ngertos ini waktu haji wada. Jadi Nabi Muhammad SAW haji pertama dan terakhir. Setelah haji wada di dalam tengah-tengah khutbahnya menyebutkan bilih agami ingkang dipun ridhoi dening Allah lan Rasulipun nuninjih agami menika Islam. Karena sudah sempurna. Misalkan babakan siam. Siam menika tentu wonten bilangan utawi wilayah jasadiyah dan ruhiyah. Kalau saya tidak keliru, pekan yang lalu kali Dokter Bimo kan juga dijabarkan bagaimana dengan orang puasa itu apalagi kalau di usia lansia, karena saya waktu itu mengikuti online-nya, itu ada namanya bahagia. Bapak Ibu ingkang teng ruangan iki tindak sedanten apa mboten? Oh mboten. Nah, karena ada yang tidak, insyaallah ini bermanfaat. Bahagia. B yang pertama, berat badan berlebihan supaya dihindari. Orang puasa menahan makan dari subuh sampai maghrib. Harusnya itu secara porsi pasti akan berdampak kepada berat badannya. Kecuali malam harinya balas dendam. A. Atur makanan hingga seimbang. Nah, ini juga sama. Tidak asal dimakan. Soal tidak asal dimakan ini berarti harus pilih-pilih. Apa yang dipilih-pilih bukan soal kudu sing larang mboten. Bahkan kalau di Singapura, di luar negeri itu yang mahal justru sayuran. Nah, mboten pertatos maka searching di Google harga sayur di Singapura itu 10 kali lipat dibandingkan harga sayur di Indonesia. Terus sayangnya orang Indonesia niku nek kon mangan sayur niku uangel. Ya. Terus hanya hindari faktor risiko penyakit degeneratif. Degeneratif ini penyakit risiko yang karena kebiasaan pola hidupnya. Bagaimana Ramadan mengajarkan, pokoknya Ramadan itu kados Rasulullah. Nek mboten ngelih, mboten dahar, gitu. Dan harusnya berhenti sebelum kenyang. Nyontoh Rasulullah betul. Kalau pola itu tidak diatur, pasti nanti ada namanya penyakit degeneratif. Terus amelih, agar terus berguna dengan mempunyai kegiatan utawi hobi yang bermanfaat. Ngaji teng PDAI, apalagi yang sudah pensiun, arep mlebu ning kantor melih nggih izin gitu. Atau mungkin konco-koncone nggih pun sami kundur sedaya. Di masjid kami itu ada simbah-simbah usianya 80 tahun. Niku kalau ketemu saya isinipun namung curhat. Curhatipun apa? Mas, konco kula niku pun do bali kabeh. Samiyem Tugino disebutkan semua niku setunggal-setunggal. Omahe ning kono, omahe ning kono. Riyen pas enom niku cerita ceciblon berenang di sungai. Saniki tono nek nggih ceciblon malah do gatel. Tapi sekarang beliau dipun syukuri Mbah masih bisa ketemu saya jamaah yang lain. Dan biasanya orang tua itu nggih tidak ada kebahagiaan lain selain cerita gitu Pak. Ketemu orang tua itu mental mawon dimirengaken cerita sudah cukup. Nah ini kadang-kala orang yang tidak banyak memiliki ilmu langsung tinggal lunga, ini yang repot. Terus A-nya udah, G, gerak badan teratur wajib dilakukan. Dengan berangkat ngaji nih, mesti kan bergerak. Ada yang naik becak, ada yang melampah dari rumah karena 5 langkah dari PDAI. Apa? Yang penting ada aktivitas geraknya. Iman dan takwa ditingkatkan, hindari dan tangkal situasi yang menegangkan. Nah ini juga penting. Rasulullah itu mengajarkan istighfar 70-100 kenging apa? Karena dengan istighfar hati pasti akan menjadi tenang. Saya nggak tahu kalau istighfarnya astagfirullah itu pasti tidak tenang. Maka dihayati kan makhrijul hurufnya kan astaghfirullahaladzim. Kalau saya tidak keliru pas dulu ngaji di HMM itu kalau makhrijul hurufnya benar pasti nanti ada proses menahan nafas. Tarik nafas, tahan dulu, ghainnya firullah baru keluar. Tapi kalau istighfarnya tadi akeh-akehan, nah ini karena akeh-akehan terus balapan Pak, astagfirullah. Tidak jadi tenang tapi justru menggeh. Yang terakhir, awasi kesehatan dan memeriksa badan secara teratur. Di beberapa tempat kan ada posyandu lansia, monggo dimanfaatkan. Dan itu bulan puasa luar biasa. Nah,
Kalau sudah begitu menjadi relevan ketika Islam ini menjadi agama yang paripurna, yang sempurna, karena setiap syariatnya mulai dari syahadatnya mengajarkan ketenangan. Pokoknya pasrah dumateng Allah, tidak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan di dalam Islam itu tidak ada kata nyusawu seneng-seneng, Pak. Orang yang paling tenang itu karena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Karena hidupnya matinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya. Sholatnya ya mengajak, kalau sholatnya dilihat dari kesehatan banyak manfaatnya. Zakatnya juga mengajak sesama untuk nonton tiang. Dalam beberapa hadis kan diterangkan zakat itu atau sedekah itu menjadi sarana tolak bala. Yang sakit menjadi sembuh, yang punya iri hati menjadi rontok. Tapi kalau yang punya harta nyusawu medit, ukil bin pelit, repot nanti. Maka timbul iri hati dan akhirnya dan seterusnya. Terus nomor malih sampai hajinya dan seterusnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau di dunia saja itu sudah rugi, apalagi di akhirat. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah malih Ali Imran 84 sampai 85 sebagai peneguhan Nabiullah Muhammad SAW itu bersambung sanadnya, keimanannya dengan nabi-nabi terdahulu. Wiwit Nabi Adam alaihissalam, demikian Nabiullah Muhammad SAW. Ajarannya sama, syariatnya sama, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah-perintahnya, lan ugi menebihi awisanipun. Kalau itu semua dijalankan sama dengan spiritnya puasa, la'allakum tattaqun. Kalau sudah bertakwa, insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan selamat. Karena selamat itu pasti akan jauh minal khosirin, daripada kerugian. Menawi mekaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah ingkang saged kalau ataraken kathah kelepatan anggen kawula matur nyuwun pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.